Shalom Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabatku sekalian. Senang sekali kalau pada saat ini, kesempatan kali ini, kita boleh bertemu lagi di channel ini, di video ini. Kita masih akan membahas, kita masih akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita masih akan ngulik lagi kebenaran firman Tuhan untuk kita aplikasikan di dalam hidup kita, untuk kita semakin tahu apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Nah, sebelumnya di beberapa video sebelumnya kita sudah menyelesaikan sebuah topik, sebuah seri tentang prinsip kebergantungan dan kekhawatiran. Nanti saya akan bikin playlistnya, bisa nanti kita lihat untuk review lagi. Nanti kalau ada yang baru mungkin di channel YouTube ini bisa dilihat di video-video saya yang lain, atau nanti saya akan bikin di atas sini ya, di pojok atas ini linknya, atau nanti di akhir video ini saya akan tampilkan link untuk ke video prinsip kebergantungan dan kekhawatiran. Nah, kita akan belajar lagi hal baru yang akan kita kupas bareng-bareng. Akan belajar lagi seri yang baru. Kita akan mengupas mengenai seri pencobaan. Tetapi sebelum kita mulai mengupas seri pencobaan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu, minta belas kasihan Tuhan supaya Tuhan memberikan kita pencerahan tentang firman-Nya. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan kami boleh mempelajari firman-Mu. Sebentar kami akan membahas firman-Mu. Berikanlah Tuhan belas kasihan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan kami bisa melakukan dengan setia firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bukakanlah hati kami, bukakanlah pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, kita akan belajar bareng-bareng lagi mengenai seri pencobaan. Mungkin nanti akan ada beberapa video, kita akan bikin series juga. Jadi nanti mungkin bisa di-subscribe channel YouTube ini supaya nggak ketinggalan di video-video berikutnya ya, supaya kita belajar terus. Nah, apa yang akan kita pelajari di dalam seri pencobaan? Yang akan kita pelajari pertama-tama adalah pencobaan itu seperti apa sih, datangnya dari mana? Terus udah gitu, apa sih gunanya kita belajar tentang topik ini? Lalu kita akan lihat lagi kapan Yesus dicobai. Lalu pencobaan-pencobaan macam apa yang Yesus alami. Lalu kita akan juga belajar bagaimana Yesus bisa melewati pencobaan ini dengan baik. Nah, itu juga yang akan menjadi perenungan kita dan yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, makanya pertama-tama kita akan mengerti dulu pencobaan. Pencobaan ini datangnya dari siapa? Mari kita buka Alkitab kita bareng-bareng. Kalau ada Alkitab fisik, lebih enak dibuka dengan Alkitab fisik ya. Kita buka bareng-bareng dari Yakobus 1 sebelum kita akan membahas lebih banyak di Matius 4 nanti. Kita buka dulu Yakobus 1 ayat 13. Nah, saya bacakan ya buat kita semua. Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, dari ayat ini kita belajar satu hal bahwa pencobaan tidak datang dari Allah. Pencobaan itu datang dari si jahat. Allah memberikan ujian, tapi bukan pencobaan. Ya, pencobaan datang dari si jahat. Ini yang harus kita tahu. Makanya ketika kita ngomongin pencobaan, ada oknum yang terlibat langsung di dalamnya, yaitu adalah iblis. Makanya kalau kita nanti lihat di dalam Matius 4, iblislah yang menjadi pihak pribadi yang menyerang Yesus habis-habisan dengan pencobaan yang dia sudah lihat, yang dia bisa lakukan, yang dia bisa lancarkan kepada Yesus. Nah, kita akan buka sekarang kitab Matius 4 ayat 1 sampai 4 terlebih dahulu kita baca ya. Kita nanti akan bahas sampai selesai, sampai ayat 11. Tapi kita baca dulu pertama-tama Matius 4 ayat 1 sampai 4. Demikian bunyi firman Tuhan, pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah kepada batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Nah, ini ya. Jadi kita melihat di sini bahwa di ayat pertama Yesus dibawa ke padang gurun.
Yesus ini menjadi wakil dari atau gambaran dari Israel sejati, dan Yesus adalah Israel sejati. Ketika di perjanjian lama kita melihat bahwa bangsa Israel masuk ke dalam padang gurun juga. Yesus masuk juga ke dalam padang gurun. Tetapi perbedaannya, bangsa Israel masuk ke padang gurun, dicobai, dan mereka semua gagal. Yesus masuk ke padang gurun, dicobai, tapi dia berhasil melewati pencobaan itu. Nah, karena bangsa Israel masuk ke dalam padang gurun, karena Yesus Israel yang sejati, dia juga harus masuk ke dalam padang gurun. Kemudian bangsa Israel, mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Maka Yesus juga dicobai, dia berpuasa di sini. Kalau kita dapatkan ini ya, di ayat 2 ini ada tulisan dia berpuasa 40 hari dan 40 malam. Nah, banyak penafsir bilang memang dia berpuasa waktu pencobaannya dia adalah segitu jaraknya, 40 hari 40 malam. Maka Yesus dicobai selama 40 hari dan 40 malam. Perbedaannya, bangsa Israel selama di padang gurun selalu mengeluh terus. Bersungut-sungut, mencari membuat Allah lain gitu. Jadi seakan-akan Allah itu kayak dibuat, mereka tuh merasa Allah itu tidak setia dan tidak peduli sama mereka. Mereka meragukan kedaulatan Allah dan mereka meragukan kesetiaan Allah. Mereka meragukan rencana Allah yang dahsyat atas hidup mereka. Jadi mereka terus melawan Allah, terus mencari kesenangan sendiri. Bahkan mereka ada beberapa momen di mana mereka itu serakah, ya. Mereka ada beberapa orang yang kemasukan nafsu rakus. Nah, makanya nanti ini akan menjadi apa yang dialami oleh bangsa Israel, pencobaan-pencobaan yang dialami oleh bangsa Israel itu juga yang dialami dan dicobai kepada Yesus. Perbedaannya, bangsa Israel gagal, tetapi Yesus berhasil, sehingga dia layak uji, dia layak untuk bisa menjadi korban, ya. Sekali lagi, karena dia kudus, dia tidak cacat, tidak bercela, dia betul-betul melakukan pekerjaan Allah, melakukan hukum, melakukan dengan setia kepada Allah, sehingga dia layak menjadi korban bagi kita, menjadi pengantara bagi kita untuk bisa kita beribadah kembali bersama Allah, untuk memulihkan hubungan kita dengan Bapa melalui karya salib. Ini yang harus kita mengerti. Kalau Yesus gagal di dalam pencobaan ini, dia tidak layak untuk karya salib. Tapi karena Yesus berhasil, dia layak untuk mempersembahkan dirinya, menjadi korban keselamatan bagi kita. Dan sekarang hubungan kita dengan Bapa dipulihkan. Nah, ini yang harus kita mengerti. Nah, itu dulu ya, bahwa Yesus adalah gambaran dari Israel. Tapi dia adalah Israel yang sejati, di mana dia, ketika bangsa Israel gagal semua melakukan apa yang Tuhan mau, dicobai di padang gurun dan gagal, Yesus berhasil. Nah, tapi ada satu hal lagi yang harus kita mengerti. Bahwa kalau Yesus dicobai, manusia pasti dicobai. Sekali lagi, kalau Yesus aja dicobai, manusia pasti dicobai. Maka kita harus ngerti, Yesus ini kan manusia kudus, ya. Yang kudus aja dicobai. Lalu kita jadi orang Kristen bermaksud untuk menghindarkan diri dari pencobaan. Tidak mungkin. Tuhan kita aja dicobai, ya gitu ya. Yesus aja dicobai. Panutan kita dicobai. Masa kita terhindar dari masa kita tidak dicobai? Tidak mungkin bisa terjadi. Maka kalau Yesus dicobai, manusia pasti dicobai. Apalagi kita orang percaya. Iblis tidak suka dengan ketika ada orang yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Makanya Yesus dicobai dengan sangat luar biasa. Kalau kita percaya sama Kristus, pencobaan itu sangat luar biasa. Kita tuh akan dicobai habis-habisan. Sampai kayaknya tuh kita, ya Tuhan, tolong Tuhan. Sampai kita tuh akhirnya bisa bersandar sama kekuatan Tuhan doang. Sampai akhirnya kita tuh mengerti bahwa hidup kita ini cuman bicara tentang Tuhan aja, dan akhirnya kita bisa bergantung sama Dia sepenuhnya. Ini yang harus kita mengerti, ya. Dan yang harus kita pikirkan dan sadari lagi adalah pencobaan itu sudah menjadi bagian hidup kita. Jadi kita jangan berdoa untuk dilepaskan daripada
pencobaan, tetapi kita berdoa supaya kita kuat untuk bisa menanggung pencobaan-pencobaan yang ada. Untuk bisa kita berdoa supaya kita punya hikmat. Ketika pencobaan itu datang, apa yang harus kita lakukan? Itu yang paling penting. Ya, sekali lagi, ketika pencobaan itu datang, apa yang harus kita lakukan? Nah, makanya kita akan belajar dari Yesus. Nah, oke? Nah, gunanya apa kita belajar bagian ini? Sekali lagi, gunanya apa kita belajar mengenai bagian pencobaan ini? Yang pertama, kita akan meneladani apa yang telah Yesus lakukan. Sekali lagi, apa yang telah Yesus lakukan, itu yang kita teladani. Apa yang telah Yesus lakukan, itulah yang Yesus inginkan supaya orang percaya lakukan. Sekali lagi, apa yang telah Yesus lakukan, itulah yang Yesus inginkan supaya setiap kita lakukan di dalam hidup kita. Maka Yesus melakukannya terlebih dahulu dan kita mengikuti jejak langkahnya dia. Itulah yang namanya orang Kristen, mengikuti jejak langkahnya Kristus. Nah, makanya kalau apa yang dilakukan Kristus di sini? Bagaimana caranya dia bisa menang dari pencobaan ini? Itu yang akan kita lihat nanti di akhir bersama-sama. Dan itu yang akan menjadi tindakan kita. Tetapi ada satu hal lagi. Apa gunanya kita belajar bagian ini? Kita bergunanya belajar mengenai pencobaan ini adalah supaya kita lebih siap tempur dan lebih kuat bertahan. Sekali lagi, lebih siap bertempur dan lebih kuat bertahan. Ya, ada seorang filsuf yang ngomong gini, bertahan adalah penyerangan yang terbaik. Makanya kita harus ngerti, sebagai orang Kristen kita harus bertahan menghadapi pencobaan. Nah, saya ada sebuah ilustrasi. Dulu waktu umur SMP SMA gitu, saya suka sekali baca buku-buku tentang perang ya. Buku-buku perang karena ya papa saya sering beliin saya, suka pokoknya dia supply buku-buku supaya saya baca. Dan salah satu buku yang saya suka baca adalah buku tentang perang. Mungkin kalau ada yang pernah dengar Samkok, nah itu saya pernah baca buku itu sampai 4 buku kalau nggak salah. Nah, jadi ada orang-orang, misalnya nih negara mau berperang dengan negara lain, mereka akan mengirim mata-mata untuk mengintai negara lain. Sekali lagi, mereka akan mengirim mata-mata untuk mengintai negara yang mau mereka serang. Mata-mata ini akan melihat kekuatannya. Terus nanti akan melihat apa lagi? Akan melihat jalur makanannya. Terus akan melihat apalagi daerah-daerah mana aja yang cocok nih buat diblok nih. Terus akan melihat perbendaharaan senjata mereka tuh apa, alutsista mereka tuh apa aja. Nah, nanti mereka akan laporkan kepada pemimpin perang mereka, jenderal mereka. Nanti jenderal ini setelah dikasih tahu informasi-informasi itu akan memutuskan, oke, kita akan berbuat apa? Apakah kita harus menyerah? Atau kita berperang dengan berapa orang? Nah, siasat perang terbaik adalah ketika kita tahu lawan kita tuh akan seperti apa cara menyerangnya dan seperti apa mereka tuh melakukan serangan. Nah, di bagian ini firman Tuhan menulis ya di bagian ini bagaimana serangan-serangan iblis terhadap Yesus. Dan serangan-serangan ini pun akan juga diserang kepada kita orang percaya. Ketika kita sudah tahu serangan-serangan iblis ini, bukankah akan lebih mudah bagi kita untuk kita mengatur strategi? Gimana caranya kita harus memenangkan peperangan ini? Nah, itulah gunanya kita belajar mengenai hal pencobaan ini. Kita ingatlah bahwa di bumi ini kita terus berperang melawan penguasa-penguasa udara dan lain sebagainya macam. Makanya kita harus punya siasat. Siasat itu kita pelajari dari firman Tuhan. Kita lihat bagaimana iblis menyerang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dan bagaimana kita harus mengisi hidup kita supaya kita bisa bertahan, bisa menang melawan pencobaan itu. Nah itu ya. Jadi kita belajar ini supaya kita bisa berhikmat dan bijak di dalam memakai hidup kita. Pencobaan pasti datang, pasti. Kapan waktunya? Nanti kita akan juga belajar kapan pencobaan itu datang. Dan juga kita akan lihat apa sikap hidup kita ketika pencobaan itu datang. Jangan sampai kita lengah. Ini harus kita sadari ya. Jangan sampai kita lengah.
Tuhan sudah bilang, sudah diperingatkan kepada kita lalai, kitalah yang akan menanggung akibatnya. Makanya sekarang sebagai prajurit-prajurit Kristus, kita harus terus siap kapanpun Tuhan, kapanpun apa dunia ini, lingkungan kita melakukan sesuatu sama diri kita sudah siap. Karena kita punya firman Tuhan sebagai senjata kita. Dan kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan. Maka dari itu kita akan melihat, kita akan belajar sampai kapan Yesus dicobai. Itu ada di ayat 2. Ya, ada di ayat 2. Saya bacakan dulu dari ayat pertama ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk mencobai iblis. Dan setelah 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya. Nah, sampai situ aja dulu. Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam. Yesus bisa lapar, bisa karena dia adalah manusia sejati juga. Dia Allah sejati dan dia adalah manusia sejati. Nah, kalimat di ayat 2 ada kata-kata akhirnya laparlah Yesus. Ini menunjukkan bahwa dia betul-betul adalah, dia memiliki natur manusia ya. Nah, kapan pencobaan itu datang? Ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu. Jadi ketika Yesus lapar, baru datang si pencoba itu. Ingat, pencoba tidak datang dari hari pertama. Ini yang harus kita tahu ya. Pencoba di bagian ini tidak datang dari hari pertama. Tapi dia datang di hari setelah Yesus berpuasa ke hari ke-40 dan malam ke-40. Jadi dia datang, lalu baru dia mengeluarkan hal-hal yang dia bisa keluarkan untuk mencobai manusia, untuk mencobai Yesus saat itu. Nah, tapi yang harus jadi pemikiran kita adalah gini. Yesus lapar, tapi dia tidak tergoyahkan. Tetap setia. Bagaimana dengan kita? Ketika kita lapar, ya misalnya, ya paling mudah memang masalah-masalah tentang kebutuhan pribadi. Ketika manusia lapar, ketika kita lapar, apakah kita langsung berubah setia apa enggak? Ketika kita sudah mulai, kayaknya udah mulai goyang nih, satu bagian hidup kita yang menurut kita penting, udah mulai goyang nih. Lalu apakah kita mulai lupa akan hal yang paling penting dibanding sebelumnya? Nah, yang harus kita lihat adalah seperti ini loh. Ketika Yesus lapar, jasmaninya lapar, maka si pencoba itu datang. Nah, tapi yang harus kita perhatikan, kerohanian Yesus tidak pernah lapar. Dia punya hubungan yang kuat dengan Bapa. Dia berpuasa, dia merendahkan diri, dia mendisiplinkan diri. Dia betul-betul memakai hidupnya untuk mencari kehendak Bapa dan melatih hidupnya untuk bisa berkenan di hadapan Bapa. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kerohanian kita latih sedemikian rupa? Sekali lagi, apakah kerohanian kita latih sedemikian rupa? Atau jangan-jangan kerohanian kita biarkan lapar. Dan kita tidak menjadi masalah ketika kerohanian itu menjadi lapar. Sekali lagi, kita tidak menjadi masalah ketika kerohanian itu lapar. Kita nggak jadi masalah ketika tidak baca Alkitab dan tidak berdoa. Nggak jadi masalah. Karena bukan itu yang penting buat kita. Apakah kita menjadi manusia yang seperti itu? Bagaimana kita bisa kuat? Ya, bagaimana kita bisa kuat menghadapi iblis kalau hal yang rohani aja tidak kita urus? Kalau hal rohani tidak menjadi hal yang utama di dalam hidup kita. Nah, ini yang harus kita lihat. Yesus memang dicobai, tetapi pencobaan itu seperti tidak ada gunanya buat dia. Karena dia kuat bersama Tuhan. Karena dia tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi kita sudah diberitahu apa yang harus kita lakukan. Adakah kita melakukannya dengan setia? Sekali lagi saya akan garis bawah kata dengan setia. Atau malah kita membiarkan kerohanian kita lapar. Di saat kerohanian kita lapar, di saat ada satu hal di dalam hidup kita yang menurut kita penting, terus itu jadi goyang, lalu kerohanian kita lapar. Percayalah, ketika iblis menyerang, kita bisa diporak-poranda. Ini harus kita mengerti ya. Ketika iblis menyerang,
kita bisa diporak-poranda. Iblis itu tidak maha tahu. Sekali lagi, iblis tidak maha tahu. Tetapi iblis adalah pasukan yang mengintai, ya. Setan-setan itu pasukan yang mengintai kita setiap saat. Apalagi mereka ini mereka sepasukan, ya. Mereka bekerja siang dan malam 24 jam sehari. Mereka bekerja siang dan malam dengan aktif mencari celah. Kapan kita lemah dan lengah, mencari dengan penuh kesungguhan hati untuk dengan sepenuh hidupnya untuk bisa melihat kapan orang ini menjadi lemah. Tapi kita menganggap sepele hal itu. Jadi iblis bekerja mati-matian untuk bisa menggoncang kita. Kita tapi menganggap remeh. Bagaimana mungkin iblis yang 24 jam sehari berusaha untuk mengejar untuk menjatuhkan kita. Kita baca firman cuma 5 menit sehari. Kira-kira kuat apa enggak? Ya, sekali lagi, iblis 24 jam sehari. Tapi kita baca firman cuma 5 menit sehari. Itu pun nanti baca firman lagi 2 tahun kemudian, ya. Tunggu ya nggak tahu lah tunggu apa ya. Bagaimana mungkin bisa kuat? Kita terlalu menganggap remeh dan terlalu menganggap rendah kepada iblis. Makanya mudah sekali orang yang kerohaniannya kosong, yang lapar, mudah sekali diporak-poranda oleh iblis dengan pencobaan. Makanya ada orang-orang yang kalau kena pencobaan kayaknya hidupnya tuh kayak ditinggalkan Tuhan gitu loh. Kayak berasa ditinggalkan Tuhan. Kayak Tuhan tuh gak sayang sama dia. Kenapa? Karena kerohaniannya gak kuat. Lalu nanti ada orang-orang tersebut akan curhat cerita. Lalu akan mengasihani dirinya. Tapi tidak mau diubah. Tidak mau untuk belajar. Tidak mau memperbaiki diri. Gak ada gunanya. Tangisan-tangisan kita karena kita tuh karena kita lalai melakukan firman tapi tidak mau berubah, tidak mau bertobat, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Kita harus bertobat. Kita harus mengerti bahwa hidup ini paling utama adalah tentang firman Tuhan. Ada hal-hal yang tidak bisa kita lihat, yaitu iblis yang berusaha untuk menggoncang kita. Maka kita harus selalu siap di dalam kerohanian kita. Maka kita harus selalu mendengarkan firman Tuhan. Kita harus selalu bersekutu di dalam doa. Kita harus beribadah. Kita harus bersekutu bersama umat-umat Tuhan. Jangan pernah biarkan diri kita sendirian. Jangan pernah biarkan diri kita tidak disiplin di dalam kerohanian. Itulah yang akan membuat kita menjadi terjatuh. Nah, itu yang kita pelajari terlebih dahulu, introduction atau opening dari seri pencobaan ini. Tadi kita udah belajar tentang pencobaan itu seperti apa, guna kita belajar hal ini, dan kapan iblis menyerang. Nanti di bagian berikutnya kita akan belajar mengenai pencobaan-pencobaan, berbagai macam pencobaan yang dilancarkan oleh iblis untuk menyerang Yesus. Nah, sampai sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk bisa kita belajar lagi nanti di video berikutnya. Untuk nanti kalau ada pemberitahuan berikutnya, kita bisa langsung belajar bareng lagi. Oke semua, thank you dan God bless you all.